Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, jamaah sholat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat. Mari sama-sama kita dengarkan kajian zuhur lebih kurang 15 menit ke depan, sembari menunggu saudara dan saudari kita yang bersiap-siap akan melaksanakan ibadah zuhur bersama kita. Alhamdulillah telah hadir bersama kita saat ini Al-Ustaz Dr. Andes Makhsus MAG. Untuk itu kami sampaikan pada Bapak dan Ibu jamaah yang masih berada di luar masjid, mari sejenak kita hentikan aktivitas yang ada di luar untuk ibadah zuhur berjamaah. Sekian dari kami, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Al-Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati pengurus Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kemudian yang kami muliakan bapak-bapak, saudara, adik-adik yang hadir pada sholat zuhur hari ini. Semoga semua kita Allah rahmati. Puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu yang singkat ini saya ingin menyampaikan satu ayat dari surat Luqman yang merupakan tuntunan bagi seorang ayah untuk mendidik anaknya, bagaimana anaknya bisa menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ayat itu kita bacakan, di awal surat Al-Baqarah Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Orang menafsirkan alif Allah, lam Jibril, mim Muhammad. Allah menurunkan melalui Jibril kepada Muhammad. Apa itu? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini, zalikal kitab, Al-Quran ini, yang semua informasi yang ada di dalamnya la raiba fi, tidak ada mengandung keraguan sedikit juga. Hudan lil muttaqin, tuntunan bagi orang yang bertakwa, tuntunan bagi orang yang taat. Lalu bagaimana kita menjadikan Al-Quran ini tuntunan? Al-Quran ini sangat banyak isinya. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan suatu cerita kisah daripada Luqmanul Hakim ketika ngasih nasihat kepada anaknya. Walaupun itu kisah, tetapi ini adalah wahyu Allah. Al-Quran tuntunan bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, maka kita yang sudah mempunyai anak, mempunyai kewajiban untuk mentransformasikan nasihat-nasihat
Luqmanul Hakim itu kepada anak-anak kita. Ya, walaupun itu kisah Luqmanul Hakim dengan anaknya, tetapi sekarang kisah itu menjadi Al-Quran. Al-Quran sudah menjadi tuntunan kita. Bunyi ayat itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Luqman berkata kepada anaknya atau masih nasihat, ya bunayya, wahai ananda. Kebetulan anaknya satu. Aqimis sholat, tetap dirikan sholat. Ya, aqimis sholat, tetap dirikan sholat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ajak orang lain untuk berbuat ma'ruf, larang orang lain untuk berbuat munkar, buat maksiat, buat dosa. Wasbir alama asabak, sabar engkau atas apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, karena menjalankan amar ma'ruf nahi munkar bukanlah persoalan kecil, kata Luqman kepada anaknya, kata ayah kepada sang anak yang dicintainya. Inilah yang akan kita transformasi pada diri kita masing-masing sebagai ayah. Jadi di dalam ayat ini, ya, setelah Luqman menyampaikan beberapa nasihat sebelumnya, pertama sekali beliau sampaikan, ya bunayya, wahai ananda, aqimis sholah, tetap dirikan sholat. Jadi bukan dirikan sholat saja, tetap. Karena kata-kata akoma itu, akim itu berasal dari akoma. Akoma berarti mendirikan dengan tetap. Yuqimu, mudhari'nya. Ya. Kemudian muqim, orang yang menetap. Maqam, tempat menetap. Jadi orang yang mendirikan salat dengan tetap, ya, muqimus shalah. Orang yang tinggal di satu negeri namanya muqim. Ya, bermukim untuk sementara. Kalau makom, maka itu adalah untuk selama-lamanya sampai hari kiamat. Ya, tempat menetap. Maka akim tetap mendirikan atau mendirikan dengan tetap. Sehat, dirikan sholat, jangan tinggalkan. Sakit, jangan tinggalkan sholat. Banyak di antara saudara kita yang sholat ketika sehat, tetapi masuk ke rumah sakit tidak sholat lagi. Di sini kesalahan sebahagian kita, sampai dengan ujian Allah berupa sakit ditinggalkan sholat padahal dia masih dalam keadaan waras. Bukankah yang boleh meninggalkan sholat itu pertama anak di bawah balik, atau orang yang tidak waras, gila, atau orang yang pingsan? Tetapi kalau sehat, akalnya itu tidak ada suatu halangan untuk meninggalkan sholat. Bahkan orang yang musafir pun kesulitan untuk melaksanakan sholat, maka waktu-waktu sholatnya itu digabung, ya, dua menjadi satu. Oh, masih payah menggabungkan berupa jamak, zuhur, asar, 4-4, dikasarkan dua-dua, diberikan keringan. Tetapi sayangnya keringanan-keringanan itu, ya, masih ada juga bagi saudara kita yang tidak dimanfaatkan. Ya, sementara saudara kita yang sakit, yang Allah berikan ujian, kadang-kadang terbaring di rumah, kali yang lain terbaring di rumah sakit, sudah rela meninggalkan sholat. Padahal Allah mengatakan aqimis sholat, dirikan sholat dengan tetap, tidak ditinggal-tinggalkan.
Sempat saja kita meninggalkan sholat satu dengan sengaja. Apa kata Nabi? Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, berarti ia sudah kafir. Kafir itu artinya hapus. Apa yang hapus? Seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan di masa lalu hapus. Maka ibarat rumah sudah terbakar sampai ke pondasi, maka harus bertobat kembali dengan membangun pondasi baru, dengan bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Coba bayangkan, gugur seluruh amal. Bukankah kita takut akan dikatakan orang atau dikatakan Allah kita sebagai orang kafir hanya satu kali saja sengaja meninggalkan sholat? Inilah yang kita khawatirkan. Inilah Luqman sebagai ayah sangat khawatir kepada anaknya. Kalau anaknya nanti berani meninggalkan sholat, maka ia sampaikan, ya bunayya aqimis sholat. Nah, jangan kamu tinggalkan sholat, dirikan sholat dengan tetap. Coba bayangkan betapa sayangnya ayah kepada anaknya. Ia bayangkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Tapi bagaimana untungnya melaksanakan sholat? Kata Allah, aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Dirikan sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji, saya lihat di dalam kamus, adalah perbuatan zina. Dan yang seirama dengan itu, ada zina yang benar-benar bersetubuh, ada zina mata, ada zina telinga, ada zina mulut. Kita tinggalkan. Orang yang sholat, dia hindarkan itu, dia terhindar dari itu. Nah, ia ingat bahwa ia dimanapun ia berada di hadapan Allah. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berada, di situ ada wajah Allah. Artinya dia selalu dipantau, selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang sholat, dia selalu ingat kepada Allah, tidak akan berani melakukan dosa sekecil apapun. Kemudian yang kedua, setelah Luqman menyampaikan kepada anaknya mengenai nasihat jangan meninggalkan sholat, karena sholat itu adalah tiang agama. Yang kedua, wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar. Ajak orang lain untuk berbuat baik. Ya, bagaimana ia bisa untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan hal-hal yang bermanfaat. Ajak, nak. Jangan kamu biarkan mereka melalaikan itu. Ya, agar mereka juga menjadi orang bersih. Ya, agar mereka juga terdidik jiwa dan lahirnya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanha anil munkar. Nah, teman-teman kamu, kenalan-kenalan kamu, kalau kamu melihat melakukan maksiat, melakukan dosa, melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang sifatnya mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka larang, nak. Larang. Jangan engkau biarkan. Jadi nampaknya tidak saja hubungan kepada Allah yang diajarkan oleh Luqman kepada anak, tetapi juga hubungan sosial. Beliau ajarkan juga bagaimana hubungan sosial yang baik itu sehingga bermanfaat untuk orang lain. Betapa hebatnya ayah ini. Kenapa Luqman kok begitu mendalam menyampaikan kepada anaknya sampai-sampai mengajak orang berbuat baik, melarang orang berbuat munkar? Ya, padahal itu sangat beresiko. Ya, sangat beresiko. Sehingga kata beliau, ya, wasbir ala ma asabak. Setelah engkau menyampaikan kepada orang itu amar ma'ruf nahi munkar, engkau sabar, nak. Amar ma'ruf nahi munkar punya resiko. Tidak semua orang akan rela, akan senang menerima nasihat, nak. Apalagi kalau kamu kecil, kamu sampaikan kepada orang tua,
Mereka tidak sholat, lalu kamu katakan, kamu suruh sholat, tersinggung perasaannya nak. Wasbir, sabar nak, sabar. Kalau kamu mendapatkan resiko, sabar. Coba bayangkan, ayah mengajarkan anaknya, benar-benar sangat menyentuh. Ya, sangat menyentuh. Kenapa Luqman menyuruh sabar? Inna zalika min azmil umur. Karena menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar bukan perbuatan kecil, tetapi perbuatan besar, sehingga dengan besarnya perbuatan itu mengandung resiko. Inilah kadang-kadang sebagian kita yang lupa melihat orang yang ngasih nasihat ini anak kecil lalu dipandang enteng. Awaang lo nang kamagiah dan nasihat kapat tangkuang baruanan jaleh daang, sebagai contoh. Padahal Ali bin Abu Thalib pernah menyampaikan, ya, unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Lihat siapa, apa yang disampaikan. Kalau nasihat, kalau bermanfaat untuk kita, terima. Jangan kamu lihat siapa yang menyampaikan. Kalau itu yang kamu lihat, kamu akan melecehkan nasihat orang yang bermanfaat itu. Artinya keuntungan kamu tidak akan dapat. Tidak saja dunia, akhirat pun kamu tidak akan terima. Betapa hebatnya. Ali bin Abu Thalib menyampaikan seperti itu. Ya, kenapa Ali menyampaikan seperti itu? Karena kebaikan-kebaikan yang akan disampaikan oleh seseorang itu, kadang-kadang yang menyampaikan anak kecil yang menerima orang tua, atau yang menyampaikan adalah musuh, yang menerima adalah musuhnya pula. Padahal yang disampaikannya itu adalah baik. Betapa banyak ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada orang-orang kafir Quraisy, orang Nasrani, orang Yahudi, memandang Muhammad tukang sihir, gila, macam-macam. Tetapi Nabi Muhammad, wasbir alama asabak, sabar engkau atas apa yang menimpa. Inilah yang perlu kita contoh tauladani sebagai seorang ayah yang memiliki anak. Sampaikan kepada anak-anak kita. Ya, kalau kita melihat sudah datang panggilan azan, mereka masih melakukan usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermanfaat juga. Mungkin melihat HP, panggilan HP lebih hebat daripada panggilan muazin. Sampaikan, nah, tinggalkan itu nah. Kita akan sholat, panggilan Allah sudah datang. Kapan kita katakan itu kalau bukan sekarang? Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, setelah beliau dikatakan oleh Allah, aslim ola aslamtu lirabbil alamin, Islamlah engkau hai Ibrahim. Maka Ibrahim mengatakan, aku sudah Islam bagi Tuhan pencipta sekalian alam. Lalu setelah itu, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu wasiat Islam itu disampaikan oleh Ibrahim kepada anak-anaknya. Dia sampaikan kepada Ishak, dia sampaikan kepada Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isba, Suah di Palestina sana. Sementara Ismail di Mekah tentu tidak termasuk dalam kumpulan itu. Jadi kira-kira 7 orang anaknya panggil oleh Ibrahim, ya, dia sampaikan, ya baniya, hai ananda semuanya, innallaha astafa lakumud dina, sungguhnya Allah telah memilih hanya satu agama untuk kamu, fala tamutunna illa wa antum muslimun,
Jangan kalian nanti mati nak, padahal kalian belum Islam. Coba. Ini nasihat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia kumpulkan anaknya. Kalau kita lihat itu, ya, dan kita gabungkan dengan cerita Luqman, alangkah baiknya kita juga lakukan itu ketika hari-hari raya, anak-anak kita pulang rantau, berkumpul semuanya, kita sampaikan, ya baniya, innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anakku, sholat jangan kamu tinggalkan lagi ya. Ayah mungkin tidak lama, ya. Hanya kalian yang bisa nanti ayah harapkan kalau ayah meninggal, kalian yang mengimami sholat jenazah ayah. Jangan orang lain. Karena yang lebih baik itu menjadi imam adalah anak. Maka oleh sebab itu nak, jangan kamu tinggalkan lagi sholat. Khusyuklah dalam sholat. Lakukanlah sholat dengan baik. Pahamilah seluruh bacaan-bacaan sholat. Jangan lakukan hal-hal maksiat lagi. Coba. Inilah yang harus kita transformasi, harus kita tarik ke diri kita. Nasihat-nasihat daripada pemimpin-pemimpin dahulu itu, termasuk Nabi Ibrahim, termasuk Luqmanul Hakim. Kabarnya Luqmanul Hakim itu lahir setelah Nabi Isa alaihissalam, sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Tetapi masuk nasihatnya ke dalam Al-Quran. Kenapa? Karena nasihatnya itu adalah nasihat yang sangat berguna, yang bermanfaat untuk semua umat. Karena itu sudah menjadi Al-Quran, ya, sudah menjadi ayat dalam Al-Quran. Menjadi tidak saja hudal lil muttaqin, tapi Al-Quran juga hudal linnas. Baca surah Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran hudal linnas, tuntunan bagi semua manusia. Kalau tuntunan berarti kita harus baca, harus pahami, harus amalkan. Kalau tidak diamalkan, belum lagi menjadi tuntunan. Ini yang kita khawatirkan sekarang ini, ya. Mungkinkah dengan cara model-model sekarang, ya, pendidikan anak-anak kita akan bisa menjadi generasi emas tahun 2045? Anak-anak sekarang datang ke masjid karena sudah punya wifi, hanya bermain HP. Mereka datang sesudah sholat. Kenapa kok tidak dari maghrib sampai isya mereka di situ? Tinggalkan HP di rumah, kok di bawah HP? Ya Allah, berarti di dalam sholat pun kekhusyukannya bukan terhadap Allah, tetapi kekhusyukannya memikirkan betapa berita-berita HP yang akan dia baca nanti. Jadi yang menjadi masalah sekarang ini bukan tuntunan, tapi tontonan. Al-Quran sudah dijadikan tontonan. Al-Quran ditaruh di lemari, dibeli Al-Quran baru, jadikan tontonan. Dilihat, oh, itu Al-Quran sudah saya beli sekian. Sama dengan HP. Kapan jadikan tuntunan? Kalau kita tidak baca, kalau kita tidak pahami dengan baik dan amalkan, maka Al-Quran tidak akan menjadi tuntunan. Makanya Al-Quran tidak saja kita baca, tetapi kita pahami. Sudah itu, sudah paham, kita amalkan. Ya, mudah-mudahan akhir hayat kita adalah berakhir dengan pengamalan Al-Quranul Karim yang sudah kita jadikan tuntunan hidup kita. Ya, begitu juga keluarga kita dan lingkungan kita, karena kita selalu menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Itu saja, ya, nasihat-nasihat atau mutiara nasihat dari Luqman yang bisa saya sampaikan hari ini. Mari, yang pertama, dirikan sholat dengan tetap, karena sholat itulah yang akan bisa
menyelamatkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kedua, lakukan amar ma'ruf. Ajak anak-anak kita bagaimana bisa mereka untuk mengajak orang lain untuk berbuat baik. Kemudian sampaikan juga kepadanya bagaimana anak kita di dalam pergaulannya dengan teman-temannya mereka bisa melarang yang lain untuk melakukan kemungkaran. Terakhir, sampaikan kepada anak itu agar ia berperilaku dengan sabar di dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai tersinggung hatinya, perasaannya ketika orang tidak menerima. Inilah ajaran Al-Quran yang perlu kita contoh. Mari kita sampaikan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan Al-Quran ini benar-benar hudal lil muttaqin, tuntunan bagi kita yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.